Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama di sini, ana mau tanya perihal yang syubhat di kantor ana. Kami setiap hari mendapat box makanan catering untuk makan, dan usaha catering tersebut juga usaha salah satu keluarga karyawan kantor juga. Baru-baru ini ana baru tahu kalau rumah sang pemilik catering tersebut memiliki banyak sekali anjing, suka masak daging babi, dan pemilik cateringnya sendiri beragama Buddha. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah halal makanan yang setiap hari kami makan, Ustaz? Karena ada dalil haramnya memakan sembelihan selain ahlu kitab. Karena beberapa teman anak sudah mulai tidak memakan makanan tersebut dan saya baru-baru ini juga mengikutinya. Namun catering tersebut yang beragama Buddha terkadang ikut memasak masakannya, terkadang tidak. Dan sang ibu tersebut katanya adalah kepala keluarga di rumah, sedangkan suami dan anaknya yang karyawan kantor kami beragama Islam. Apakah mutlak kita tidak boleh memakan masakan orang musyrik walau masakan yang tidak disembelih, misalnya masakan seperti mie goreng? Mohon pencerahannya, Ustaz. Yang pertama adalah makanan yang kita makan adalah satu kelaziman yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya sudah memberikan kepada kita sinyal. Kalau kita makan, kapan itu? Kalau lapar. Dan pada saat kita sudah makan pun, Allah subhanahu wa ta'ala berikan sinyal kalau sudah kenyang, supaya tidak menambahnya. Artinya kapasitas perut kita ada, 1 piring, setengah piring, 2 piring maksimal sudah kenyang, gitu kan? Makanan ini pun dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masuk cuma boleh yang halal, nggak boleh yang haram. Dan itu tujuannya untuk menjaga kesehatan si hamba tersebut. Ya, karena semua yang haram pasti berefek negatif terhadap kesehatan seseorang, dan semua yang halal pasti berefek positif, gitu kan, pada dirinya atau pada tubuhnya. Juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memakan masakan selain ahli kitab haram hukumnya. Haram hukumnya, gitu kan. Memang sudah begitu itlaknya jumhur ulama. Kalau ahli kitab masih dibolehkan. Ahli kitab masih dibolehkan, gitu kan. Ya. Jadi kalau yang saya tahu wallahu alam, masakan selain ahli kitab Yahudi Nasrani nggak dibolehkan. Ini yang saya ketahui sesuai dengan jabaran ulama dari surah Al-Maidah ayat 5. Tapi kalau anda mendapatkan pendapat dari para da'i atau ustadz-ustadz kita yang lain mungkin jauh lebih tahu daripada saya, mengatakan itu boleh saja, anda menemukan dalil yang lebih kuat, silahkan. Kalau saya beranjak daripada surah Al-Maidah ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya membolehkan makanan ahli kitab yang dimakan oleh kaum muslimin, dan tidak pernah ada ayat yang membolehkan memakan masakan orang musyrik, baik itu makanan sembelihan atau makanan yang lainnya. Karena dikhawatirkan jangan sampai ada campuran-campuran yang haram, seperti misalnya beberapa ulama tabi'in, ya, Urwah bin Zubair, kemudian ada yang lainnya di antara tabi'in, menukil atau dinukil tentang mereka tidak pernah memakan mentega yang dijual oleh orang-orang asli Persia yang belum masuk Islam. Karena dikhawatirkan jangan sampai mereka mencampur dengan lemak hewan-hewan yang tidak dibolehkan dalam Islam, dan tidak diketahui masalah itu. Permasalahannya kalau masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram, tahu atau tidak tahu ada konsekuensinya. Kan gitu. Tahu atau tidak tahu ada konsekuensinya. Tidak tahu, lalu kita makan daging babi misalnya, atau lemak babi, atau sesuatu yang haram, tidak tahu, tetap kata ulama rentetan tidak diterimanya doa berlaku. Tapi Allah SWT akan memberikan kepada dia sinyal agar dia mengetahuinya. Tapi apakah dia dihukum oleh Allah SWT, berdosa ke dia? Maka kalau tidak tahu tidak berdosa, tapi rentetan efek daripada itu ada. Kita minum racun, racun haram, kita nggak tahu kalau itu racun, minum, berdosa kah? Nggak berdosa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau itu racun. Tapi pertanyaannya, apakah berefek pada kesehatan kita? Tentu saja. Begitulah sesuatu yang haram, karena Allah haramkan karena berefek pada tubuh manusia, maka nggak boleh sama sekali. Dan jadi pertanyaan sekarang, seperti Indonesia ini, wilayah yang sangat luas, mayoritas penduduknya muslim, kenapa harus makan orang non muslim, makanan orang non muslim?
Lebih baik dijauhi, dan masih banyak orang Islam subhanallah. Membeli makanan orang Islam berarti membeli makanan saudara kita muslim, memberikan manfaat. Paling tidak kalau uangnya nggak dipakai bangun masjid misalnya, maka mustahil dia pakai untuk bangun tempat ibadah orang non muslim. Kalau dia muslim ya. Tapi kalau dia orang non muslim, wajar saja dia pakai bela agamanya, gitu kan? Jadi harusnya kita berpikir ke situ. Jadi saran saya Allah alam tinggalkan makanan itu. Kapasitas perut kita cuma 1-2 piring, masih bisa cari rumah makan yang lain. Gitu kan? Lain kalau memang perut kita kapasitasnya 10 piring, 20 piring, Allah buat begitu dan yang disiapkan hanya 2 piring dan kita akan mati kalau tidak makan 8 piring tersisa, itu lain. Tapi kalau kecil kapasitasnya bisa beli makanan yang sudah jelas halal. Dan alhamdulillah di Indonesia MUI kita juga punya suara untuk mengumandangkan produk yang halal, maka nikmatin yang halal saja. Ya, cukup dengan itu. Saran saya tinggalkan. Allahu alam. Teman Ana dulu pernah berzina dan sang lawan jenisnya hamil. Karena keluarga akhwat meminta pertanggungjawaban, maka dimintalah sang ikhwan untuk menikahinya. Keduanya telah bertaubat dan mereka bingung apakah pernikahan mereka sah secara syar'i, karena mereka bertanya pada beberapa ustadz, hubungan mereka sudah halal. Berikut dalil-dalil, namun mereka tidak yakin. Bagaimana menurut ustadz tentang dalil-dalil yang kuat? Saya pernah tanyakan sendiri ini ke beberapa masyaikh di Saudi, dan saya sampai dibacakan kitab oleh beliau, oleh syekh-syekh kita di Madinah sekarang yang masih mengajar. Ada salah satunya Syekh Al-Musharraf yang saya termasuk sering bersahabat sama beliau, konsultasi kadang-kadang. Dan beliau baru saja ini, baru berapa waktu ini punya halaqah di Masjid Nabawi, karena memang beliau dianggap punya kapasitas gitu. Lalu saya tanya, bagaimana syekh hukumnya? Karena di Indonesia ini dijadikan sebagai senjata. Kalau ada seseorang suka, laki-laki suka perempuan, lalu kemudian tidak disetujui oleh orang tuanya, maka mereka hamil dulu. Sengaja buat tanda kutip kecelakaan itu supaya mereka dinikahkan. Pernikahannya sahkah? Maka beliau mengatakan, baik Khalid, untuk lebih jelasnya, saya bilang saya mau, tolong antum datangkan kepada saya dalil-dalil terinci. Karena kalau hanya sekedar jawab boleh tidak boleh, mungkin saya juga bisa. Saya rasa antum lebih punya kapabilitas, punya kafaah untuk bisa membantu saya, maka tolong berikan saya jawaban. Beberapa hari kemudian dia telepon saya dari Madinah dan dia mengatakan kepada saya, Khalid, ini kitabnya. Saya datangkan dari beberapa kitab. Memang ada pendapat, ya sebagian mazhab mengatakan sah saja pernikahan itu. Sah saja pernikahan itu. Dan ini dipegangi oleh beberapa ulama fikih. Kalau tidak salah disebutkan ini adalah madhab ya Imam Malik dan Imam ya Syafi'i yang mengatakan kalau sudah nikah dan itu memang pemilik sperma, sah saja nikahnya. Tetapi tetap disepakati anak dari hasil zina tidak dinisbatkan kepada sepemilik sperma walaupun pernikahannya sah. Tangkap ini ya. Kemudian beliau mengatakan, dan ada pendapat lain, dan saya pribadi saya katakan lebih cenderung dengan pendapat yang kedua, mengatakan pernikahannya tidak sah. Karena Nabi SAW melarang wanita yang hamil dinikahi dalam banyak hadis yang sahih, dan juga ya melarang didirikan hukum had kepada wanita yang sedang hamil. Memang itu ada hukum dalam syariat kita, gitu kan? Maka di sini sebagian ulama yang pendapat kedua mengatakan wanita yang hamil tidak boleh nikah sampai diletakkan. Karena ada hadis yang lain berbunyi apa? Tidak boleh seseorang, hadis Bukhari ya, tidak boleh seseorang di antara kalian menimpahkan benihnya di atas benih saudaranya. Kalau sudah terlanjur perempuan itu punya ya, hamil, maka enggak boleh laki-laki lain datang menikahi kemudian meletakkan benih baru. Tahukah antum apa hikmahnya masa iddah? Masa iddah itu selama 3 bulan, gitu kan? Itu masa pembersihan rahim. Dikhawatirkan mantan suami tadi masih punya sperma yang tertinggal, dan dalam masa 3 kali masa iddah itu, 3 kali masa haid, itu baru dianggap perempuan itu suci, berarti tidak ada benih yang akan membuat dia hamil. Selama masih dalam masa iddah ini, subhanallah, salah satu dokter dari Amerika, orang Yahudi, masuk Islam berapa hari yang lalu karena penelitiannya tentang masalah iddah ini. Dan dia kagum sekali melihat ternyata Islam dengan rinci menyebutkan kalau masa iddah masih dianjurkan agar wanita yang bercerai dengan suaminya kembali dengan suaminya dan bukan laki-laki lain. Kalaupun mau nikah dengan laki-laki lain, maka dianjurkan setelah masa iddah agar tidak bercampur sperma itu. Larangan tercampurnya sperma, baik sperma itu masih dalam bentuk sperma kental atau dalam bentuk janin, gitu kan? Maka pendapat kedua mengatakan tidak boleh, karena ini perempuan sudah ada janinnya, ada sperma saudaranya di situ. Makanya dibiarkan dulu tuh lahir, suci setelah masa nifas, baru nikah.
Maka saran pendapat keduanya adalah nikah kembali, taubat nikah kembali. Anda boleh pilih salah satunya yang mana Anda merasa lebih tenang, tapi saya bilang kalau saya pribadi lebih cenderung dengan pendapat yang kedua. Ustaz, Anda mau tanya dua pertanyaan di luar tema. Untuk pembagian waris, di mana sudah sekian puluh tahun aset rumah atau tanah dibagi pada ahli waris yang saling sepakat dan tetap ada rincian harga saat itu dan dibagi berdasarkan tempat tinggal ahli waris, ada 5 anak. Di mana saat sekarang ada aset di luar pembagian tersebut laku terjual. Apakah untuk harga hitungan aset yang dulu dipatokan harga saat itu dengan harga saat sekarang, jika ahli waris akan menghitung dan membagi secara syar'i? Ada satu hal dulu saya titik beratkan di sini ikhwas sekalian. Waris itu, warisan yang dibagi dari seseorang muslim yang mati atau muslimah yang mati, tidak ada hubungannya antara ahli waris mau dibagi sekarang kah, mau dibagi nanti kah, nggak ada hubungannya sama ahli waris. Ini bukan haknya ahli waris menentukan kita bagi sekarang atau tidak. Karena hukum Allah, kalau seorang muslim mati, muslimah mati, dibagi warisannya pada hari yang sama, pada waktu yang sama, pada pekan yang sama, nggak apa-apa ditunda berapa hari, tapi harus dibagi. Nggak boleh dikatakan ahli waris bilang nggak usah deh nanti aja, nggak boleh. Hukum Allah dibagi, nggak bisa. Ini bukan masalah Anda mau atau tidak mau, dibagi. Oh, ibu saya masih hidup Ustaz, baik, ibu Anda biarin tinggal di rumah itu, tapi masing-masing ahli waris sudah tahu bagiannya. Dikasih anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan 1, gitu kan? Udah dibagi rata, sudah tahu masing-masing haknya. Dan bagiannya itu adalah bagian syar'i, persentasenya 2/3, 1/3, 1/4, gitu kan? Tidak usah dihubungkan dengan seperti ini, nilainya tidak usah dinilai pada saat itu, karena masih belum dibagi kalau menurut pertanyaan tadi kan. Akhirnya nanti pada saat dijual nilainya naik, mereka mau kembali nilai lama atau 5 baru, ya nilai barulah jelas. Karena di sini bukan nilai sebenarnya, harus persentasenya, gitu kan? Mesti difahamin ini. Jadi jangan sampai ikhwas sekalian tidak dibagi. Ibu kita masih mau tinggal rumah situ, anak-anaknya sepakat ibu tinggal di sini deh, nggak apa-apa. Tapi masing-masing sudah tahu haknya dibagi warisan, karena itu hukum Allah, nggak boleh. Bahkan ulama mengatakan setelah mengurus jenazah, memandikannya, mengkafaninya, memasukkan dalam kuburan, pada saat dibuka masa takziah 3 hari, masa takziah itulah masa di mana ahli waris dibagi warisannya, di mana wasiat si mayit dijalankan, di mana utangnya dibayar. Emang begitu, nggak boleh ditunda. Ya, kan? Jadi harusnya difahamin masalah ini ya, supaya tidak ada kesalahpahaman di sini. Jangan ditunda dan dinilai dari sisi persentase dan bukan nilai rupiah atau uang ya pada saat itu akan dibagi. Karena nanti kalau dijual seperti tadi kasus akan susah. Makanya lebih baik diambil hukum syar'i dengan cara persentase. Dan saya sudah pernah berikan nomor telepon Ustadz Nizar Jabal, salah satu teman saya memang spesialisnya di warisan. Setiap Anda mau bertanya silakan Anda tanya ke beliau. Mudah-mudahan beliau juga punya pelatihan-pelatihan di Jakarta yang bisa diikutin masalah waris ini. Yang kedua, ingkar munkar teman kantor yang masih suka mendengar musik. Apa sikap kita? Ingkari, ingatkan, sampaikan. Gitu kan? Sampaikan, larang, ingatkan bahwa ini tidak boleh, haram dalam agama. Gitu kan? Jangan pernah ragu menyampaikan, mengingatkan orang. Syaitan selalu mengecilkan hati seorang mukmin untuk ingkar mungkar. Karena kalau Anda ingkar mungkar, ada orang buat salah nih, diingatkan pada saat itu. Kalau dia baik, Allah berikan hidayah pada saat itu, maka dia akan baik sampai meninggal dan Anda panen pahalanya. Tapi kalau sekali pada saat itu Anda tidak luruskan, dia akan terus bengkok sampai dia mati dan Anda termasuk bertanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran dan tidak memungkirinya, maka orang yang berbuat kemungkaran akan datang hari kiamat mencekik lehernya, berkata di depan Allah, ya Allah, orang ini lihat saya buat mungkar nggak diingatkan, sekarang saya tuntut diambil pahalanya. Ngapain kita setengah mati ibadah lalu kita diambil oleh orang yang tidak kita ingatkan kesalahannya? Ingatkan saudaraku. Dan kalau semua orang baik, semua orang sudah menjalankan sunnah Nabi SAW, antum mau dapat pahala dari mana kira-kira? Kesempatan pada saat itu, kalau masih ada yang isbal, jangan, atau masih belum melihara jenggotnya, atau masih belum pakai hijab yang benar, jangan kita digoda oleh syaitan. Karena salah satu langkah syaitan menggoda orang yang beriman adalah memunculkan ujub, kebanggaan terhadap dirinya. Oh, saya lebih baik dari dia, orang ini enggak jenggot ya, orang ini isbal ya, orang ini enggak sholat berjamaah di masjid ya, seakan-akan orang itu ahli neraka dan dia ahli surga. Enggak boleh. Mungkin dia belum faham, mungkin dia bakti dengan orang tuanya mengalahkan pahala Anda. Dari mana kita bisa tahu? Kesempatan dakwah yang sampaikan.
Kalau kita luruskan pada saat itu dan Allah berikan hidayah, maka semenjak dia baik sampai dia meninggal kita panen pahalanya. Ingkar mungkar ingatkan, tapi dengan cara yang baik, santun. Sampaikan saudaraku, maaf saya bicara sebentar 5-10 menit bisa? Baik silakan. Baik kita ngobrol, gitu kan? Lagi makan siang, lagi apa segala. Saya kemarin ikut pengajian, kita ceritain. Maaf ya, saya bukan menyinggung tapi saya cuma mengingatkan. Saya juga dulu dengar musik, tapi kemudian saya mendengarkan ada fatwa ulama yang begini disampaikan, gitu kan? Kalau dia bilang, nggak mungkin kalau dengan santun sampaikan lalu kemudian dia mau marah. Dengan baik gitu kan. Kemudian mungkin dia bilang, oh iya begitu ya, baiklah mudah-mudahan saya bisa tinggalkan. Atau bagaimana. Yang penting sudah ingkar mungkar, itu sudah selamat dari hisab hari kiamat. Mungkar yang pertama, ingkar mungkar yang pertama. Selebihnya, paling tidak dia kalau lihat Anda dia pasti malu. Dia tidak akan ribut dengan musik itu. Diingatkan. Atau minimal sekali, minimal doakan dalam hati, minimal. Karena ingkar mungkar harus dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Ya, jadi jangan ditunda mengingkari mungkar itu. Bagaimana menjawab seorang Nasrani yang menghina Rasulullah SAW menikahi Aisyah saat masih kecil? Kasusnya di sosial media. Dibantah. Apa urusannya dengan Nabi SAW menikah dengan Aisyah? Apa urusannya dia mau mengurus Nabi kita? Gak ada urusannya itu. Gitu kan? Gak ada urusan sama sekali. Apa urusannya mereka mau mencampuri Nabi kita, mau menikah 9 kah, mau menikah 2 kah, mau menikah 3 kah? Itu kan Nabi kita, terserah. Kalau dia masuk agama Islam dan dia tanya kenapa begitu, baru dijawab. Urus saja, suruh urus agamanya sendiri, gitu kan? Anda kalau mau jawab, jawab saja. Urus agama Anda sendiri, gak usah urus agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan? Begitu saja. Kalau tetap saja orang-orang ini buat kemungkaran, Anda tidak punya power, doakan agar Allah binasakan. Memang begitu. Nabi SAW kunut nazilah sebulan. Waktu beberapa sahabat Nabi hafid Quran diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi guru ke satu suku Arab. Suku Arab ini datang ke Madinah mengatakan, wahai Rasulullah syahadat. Ternyata mereka munafik, mereka pura-pura. Kirimlah bersama kami beberapa sahabat Anda yang hafal Quran agar bisa mengajarkan kami. Nabi SAW dengan polos kirimin. Di tengah jalan dibunuhin sahabat-sahabat Nabi itu. Mereka sepakat dengan itu. Nabi SAW tidak tahu posisi suku itu di mana. Datang tiba-tiba syahadat dengan husnudzan dikirim. Maka Nabi SAW kunut nazilah. Kunut nazilah dikerjakan 5 waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kunut terus. Minta agar Allah binasakan mereka. Sampai Allah turunkan adab satu suku semuanya mati. Itu boleh saja. Gitu kan? Doakan agar Allah datangkan musibah kepada mereka. Itu hak kita. Gitu kan? Bagaimana kalau seandainya ada orang sekarang yang mencaci maki Nabi Isa? Kita saja umat Islam pasti bisa marah, karena itu Nabi kita juga. Rukun iman kita iman kepada para Nabi. Kalau ada yang mengatakan Isa bukan Nabi, Isa begini, orang Islam punya hak untuk marah, karena itu juga adalah Nabi Allah. Gitu kan? Kalau ada orang menghina Nabi Isa dan orang Nasrani nggak marah, itu aneh. Gitu kan? Mereka harus marah, wajib marah, karena Nabinya dihina. Karena gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dihina, wajar kita marah. Bagaimana caranya orang tidak marah? Nabi kita, panutan kita, kita yakini dia utusan Allah. Gak usah jadi pengikut umat, gak usah jadi pengikut Nabi Muhammad SAW kalau tidak bisa membela beliau. Itu kan? Kehidupan dunia ini sebentar saudaraku. Sebentar kehidupan dunia ini. Sampai kapan? Demi Allah saudaraku. Kita ini membutuhkan sekarang, laki-laki di sini yang hadir, yang mendengarkan suara saya dan ini mengikuti ceramah kita. Kita membutuhkan sekarang orang-orang mukmin yang imannya iman baja. Bukan iman kerupuk. Yang kita butuh ini sekarang ikhwas sekalian dan akhwat di belakang sana yang mendengarkan saya dan mendengarkan ceramah ini. Kita butuh iman-iman baja yang kalau malam bangun dari ranjang lawan syaitan untuk sholat tahajud, bukan tidur terus menerus. Kita membutuhkan iman baja ikhwas sekalian dan akhwat sekalian yang pada saat azan ke masjid, sholat, apapun tantangannya. Pada saat musibah datang bersabar mereka. Pada saat jihad dikumandangkan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh iman yang seperti ini. Ya memang baja apa yang Allah perintahkan, apapun tintangannya, halangannya kita lakukan. Enggak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan. Akhwat kita di belakang sana, kami butuh sebagai laki-laki seorang ibu seperti Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat yang luar biasa. Pada saat jihad dikumandangkan, Nusaybah binti Ka'ab membangunkan suaminya tengah malam mengatakan, wahai suamiku besok jihad, ikutlah. Dibangunkan anak laki-lakinya 5 orang, semua dikatakan anak-anakku bangunlah, besok jihad, ibu pun akan ikut. Semuanya satu keluarga pergi jihad. Ini yang namanya mukminah, imannya baja. Bukan suaminya mau bangun sholat malam, sebentar mas, jangan bangun dulu. Malah kempes, dikempesin. Suaminya mau poligami, jangan, saya cemburu. Hukum Allah Subhanahu wa taala.
Kita butuh wanita mukminah seperti Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW menikah dengan Zainab, disambut oleh Aisyah dengan senyum, karena dia tahu ini hukum Allah, gitu kan? Masalahnya imannya iman baja, bukan iman kerupuk yang diketuk langsung pecah. Nah ini yang membuat umat Islam lemah, karena iman kita kendor, kempes, tidak ada apa-apa. Sedikit godaan syaitan, dibising sedikit langsung kendor. Pakai jilbab besar, kemudian digoda sama temannya, sedikit saja, oh kamu alim ya, ditinggalkan jilbabnya. Subhanallah. Kita butuh orang-orang mukmin dan mukminah yang hadir di majelis ilmu dengan iman baja. Memang mau mempelajari hukum Allah SWT halal haram. Seperti ini Anda hadir, ini iman baja namanya. Hadir di majelis ilmu sebagaimana orang-orang fasik. Mau berapa jam dari malam sampai subuh di diskotik, tidak rasa capek tuh. Kemarin ada ikhwah bilang sama saya, Ustadz antum gak capek dari pagi sampai malam ceramah? Saya bilang, ya akhi, orang di diskotik dari malam habis isya pulang kantor, duduk nyanyi sampai kupingnya itu gendang kupingnya mungkin bisa pecah, musik dengan besar sampai subuh, minum khamr, mabuk, dia gak rasa capek tuh. Merasa, oh saya tadi malam terhibur. Kenapa kita sebagai orang yang beriman tidak mengatakan saya terhibur dengan majelis ilmu? Saya terhibur dengan bertemu dengan para ulama, dengan sholat malam, dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibutuhkan, gitu kan? Kita butuh seorang muslimah, saudari kita yang seperti Rumaisa radhiyallahu anha, yang pada saat suaminya sedih, dia menghiburnya, anaknya mati. Suaminya sangat sayang dengan anak laki-lakinya. Pada saat meninggal dunia, kata Rumaisa radhiyallahu anha, jangan ada yang sampaikan kepada suami saya bahwasanya anak ini sudah mati, karena suami saya sangat sayang dengan dia. Waktu suaminya pamit pergi ke masjid, sholat maghrib isya, pulang habis isya, Rumaisa berdandan, pakai minyak wangi, masak masakan yang enak sekali, lalu dilayani suaminya. Begitu pulang, suaminya diajak makan, digodain, dirayu, sampai berhubungan badan. Setelah puas suaminya kenyang, biologisnya selesai, perhatikan wanita mukminah yang faham di mana dia letakkan godaannya, imannya membawa dia bagaimana untuk bisa menghilangkan kesusahan suaminya, bukan jadi beban bagi suaminya. Dia mengatakan, wahai suamiku, dengan santun nih, anaknya mati, dia juga sedih sebenarnya, tapi bagaimana dia menghibur suaminya, dan dia tahu ketaatan pada suaminya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia bilang? Wahai suamiku, bagaimana pendapat anda kalau seandainya tetangga pernah pinjamin sesuatu, lalu saja tetangga memintanya, pemiliknya minta benda itu, apakah kita akan mengembalikan? Kata suaminya, tentu saja, itu hak orang. Kata Rumaisa dengan tenang, dengan sangat luar biasa kasih sayang sama suaminya, dia mengatakan, wahai suamiku, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah, karena ya, Allah SWT yang menitipkan anak kita telah mengambilnya. Suaminya langsung marah, mengatakan, kenapa kau tidak cerita dengan saya, wahai Rumaisa? Kau membiarkan saya memakan makanan, menikmatin tubuhmu, lalu kemudian kau memberitahukan setelah itu bahwasanya anak kita mati, gitu kan? Dengan sangat tenang. Lalu kata Rumaisa, itulah yang saya ingin lakukan untuk menghiburmu. Lalu kata suaminya, saya akan laporkan kepada Nabi SAW. Suaminya pergi ke Nabi SAW malam itu, berkata, ya Rasulullah, begini yang terjadi. Nabi SAW senyum, ya, lalu berkata, apakah kalian berhubungan malam itu? Kata keduanya, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi, betul hamil gara-gara hubungan malam itu, dan tahun depannya lahir seorang anak mujahid dari kalangan sahabat yang hanya besar mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan, orang-orang yang punya iman, ikhwah sekalian. Sampai kapan kita mau berlalai-lalai, gitu kan? Sampai kapan kita mau berlemah-lemah? Malu dengan pakai busana muslim, subhanallah, gitu kan? Malu dengan simbol Islam, subhanallah. Enggak usah jadi muslim sekalian. Saya berapa kali nasihati ikhwah dan akhwat saya, kalau ada yang bertanya, Ustaz, ada satu tetangga saya, ada saudara saya murtad, bagaimana saran anda? Saya bilang, tinggalin dia. Islam gak butuh dengan orang murtad, biarin dia murtad, masuk neraka sendiri. Kenapa kita harus bingung dengan satu orang murtad dan kita tinggalkan orang-orang tetangga kita muslim yang butuh bantuan makan, yang kalau diajak ke masjid mau sholat, itu yang kita dakwahin. Orang yang tidak mau iman tinggalin aja, gak usah diikutin, gitu kan? Ngapain kita berjalan di belakangnya merayu dia untuk supaya dia kembali ke dalam Islam? Gak usah. Doain mungkin, mendakwahin boleh, tapi gak usah kita sedih, ya kan gitu. Jadi kita harus menetapkan semua pada tempatnya masing-masing. Kita butuh figur Abu Bakar yang semua tegak dengan keyakinannya. Figur Umar yang memang syaitan lari dari dia. Tahu kenapa ikhwas sekalian syaitan lari dari Umar? Karena Umar betul-betul yakin semua yang Allah perintahkan benar, yang dilarang itu salah, ditinggalkan. Dan Umar bin Khattab semuanya dengan tegar, dengan iman baja yang dia lakukan. Malam bangun sholat, tidak ada ceritanya syaitan mau godain ditepis sama dia, nggak ada. Syaitan hanya habis akal. Bagaimana caranya goda orang seperti ini? Nggak bisa. Ya kan? Karena dia betul-betul memang itu ditinggalin. Dan itu hanya dengan iman, ikhwas sekalian. Ini hanya dengan iman. Sampai kapan kita mau terus-menerus membiarkan iman kita sehari begini dan sehari begitu? Sampai kapan antum mau mengatakan, dan perempuan di antun di belakang mengatakan, sampai kapan kita mau mengatakan, oh iya nanti, oh iya ya,
Oh iya ya, sampai kapan oh iya ya ini? Sampai malaikat maut mencabut roh kita baru kemudian kita mau sadar? Subhanallah. Majelis ilmu seperti ini tujuan utama mengubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau antum datang di sini dan tidak bisa mengubah, antum bisa rajin sholat malam, antum rajin menjaga hukum-hukum Allah SWT, meninggalkan yang haram, menikmati yang halal. Perempuan-perempuan di sana di belakang, kalau anda datang ke sini tidak bisa mengubah, anda tutup aurat, anda lebih baik daripada sebelumnya, anda bisa mengatur, ya, menikmati apa yang halal, tidak memamerkan aurat anda di sana sini, maka jangan hadir. Karena majelis ilmu tujuannya untuk itu. Melahirkan orang-orang yang imannya iman tegar, iman baja, yang memang tidak mudah goyah, ikhwas sekalian. Kadang-kadang subhanallah baru diminta waktunya untuk sholat malam, kita nggak mau bangun sholat malam. Bagaimana kalau diminta ditumpahkan darah jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah sulit, kan gitu. Baru diminta infak saja, sudah beragam macam bisikan syaitan, kita sudah mengiyakan bisikan syaitan itu. Bagaimana kalau diminta infak jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Mengorbankan seluruh harta, pakaian kita bahkan kalau perlu dijual untuk itu. Ini semua karena cinta terhadap dunia yang berlebihan, Allah musta'an. Semoga Allah SWT yang di langit sana yang melihat kita ini menjadikan kita orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hambanya yang dipenuhi imannya dengan iman baja insyaAllah dalam hati dan meninggal dalam keadaan syahid. Ya Allah, saya meminta kepadamu atas namamu yang maha mulia agar engkau menjadikan aku secara khusus dengan keluargaku ya Allah semuanya mati syahid di jalan Allah dan semuanya memiliki iman-iman yang baja dari keturunan dan seluruh istri dan anak-anakku dan juga semua yang hadir di sini ya Allah. Semoga engkau berikan apa yang terbaik dari hamba-hambamu. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sama sekali meninggal dalam kondisi nanti menyesal. Oh kenapa ya, oh seandainya ya, sudah nggak ada gunanya ikhwah. Sekarang saatnya berubah. Tentang hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang Rasulullah SAW mengatakan rahib dan pendeta sebagai Tuhan yang disembah orang Nasrani karena pendeta tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lalu bagaimana dengan DPR yang membuat undang-undang yang menghalalkan haram? Apakah mereka juga arbab min dunillah? Ya. Kalau dikatakan arbab min dunillah, arbab ini sebenarnya jamak daripada ya, rahib yang memang berarti pendeta, gitu kan? Kalau orang-orang DPR tidak dikatakan, kalau dia muslim tidak dikatakan pendeta, tapi kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, atau menghalalkan apa yang Allah halalkan, maka ini sudah kufur. Salah satu membatalkan keislaman seseorang adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya, ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini bisa kufur. Maka hukum syariah adalah mereka sampai pada tingkat kufur. Ya, memang kufur dan itu harus mengulangi syahadatnya. Ada 10 hal yang membatalkan keislaman, diantaranya adalah perilaku tadi. Jadi harus hati-hati memang, kita ingatkan mereka. Kalau mereka tidak mau berarti itu hukumnya sudah hukum batal keislamannya. Hadis man ata arrafan fasa'alu an syai'in lam tuqbal salahu salatun arba'ina laila. Bagaimana penjelasan hadis ini? Siapa yang mendatangi dukun atau peramal, penyamun dan bertanya padanya, tidak akan diterima salatnya 40 malam. Lalu yang disebut dengan arrafan di sini, apakah hanya sebatas dukun paranormal atau juga termasuk orang-orang yang mengaku bisa melihat hal gaib, indigo, dan yang dianggap masyarakat sebagai wali? Semua arraf itu semua dukun, semua peramal, semua penyamun. Indigo itu penyamun, masuk dalam bab penyamun, mengaku punya indera keenam dan seterusnya, semua sama. Kalau dia faham itu dan dia mengajak orang untuk dan kita sengaja bertanya, maka sama hukumnya. Tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. Jadi sebaiknya memang harus dijauhi. Allahu a'lam. Jihad yang seperti apa yang harus dilakukan di Indonesia? Apa yang harus kita lakukan jika ada pembongkaran masjid dengan alasan penataan kota? Jihad di Indonesia adalah yang sekarang ini. Hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Kata Nabi SAW, afdalul jihad qaulul haq inda imam al-jair. Jihad yang paling afdal, ya, pada saat tidak lagi ada peperangan, maka adalah jihad perkataan benar di depan pemimpin yang keliru. Jadi kalau ada pemimpin yang keliru, kita ingatkan, ya, sampaikan apa adanya. Setahu saya, mohon maaf saya bahasakan adalah dalam Islam dikatakan begini Pak, dalam Islam dikatakan begini. Lalu terus kita doakan. Ada satu kekurangan kita di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah para dai-dai dan ustadz-ustadz kita. Mereka jarang mendoakan pemimpin, gitu kan? Di zaman ya, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar dan seterusnya ini semua khulafaur rasyidin, semua imam-imam dan sampai sekarang di kerajaan Saudi itu
Setiap imam-imam ya atau khatib-khatib selalu mendoakan pemimpin mereka agar dijadikan orang soleh, diberikan tangan-tangan kanan yang baik. Ini kita tidak pernah bacakan, jarang, bisa dikatakan 1-2 orang yang baca dalam khutbah Jumat. Mestinya dibaca ini, gitu kan, dimintakan hidayah. Siapa tahu Allah berikan hidayah, dan begitu baik selama dia adil berbuat kebaikan menerapkan hukum Allah, Anda panen pahalanya. Doakan itu supaya Allah berikan mereka petunjuk. Jangan ditinggalkan. Itu yang saya lihat jihad yang terbaik sekarang. Ada salah pemerintah, kita ingatkan baik-baik dengan baik. Karena dia tidak boleh berbuat kekerasan atau kekasaran pada pemerintah selama mereka tidak melarang kita sholat. Saya sudah jelaskan di dosa besar sebelumnya tentang bagaimana mentaati pemimpin dan juga tidak bolehnya memberontak pada saat mereka tidak melarang kita sholat. Masjid masih bisa ditakmir, jemaah haji masih berangkat, tidak ada masalah semuanya. Cuma ada kekeliruan kecil. Jangan sampai ban mobil kita pecah, semua mobilnya dibuang. Ini salah ini. Ada banyak ikhwah karena terlalu semangat, pemerintah ini kafir. Dari mana kafirnya? Jelas pemerintah kita syahadat ngaku muslim, KTP-nya muslim. Bagaimana caranya Anda mengatakan dia kafir? Usama bin Zaid pernah jelas-jelas duel dengan satu orang kafir nih, jelas-jelas duel. Sudah saling hantam pedang, ya kan? Kalau bukan Usama memukul dia, maka dia yang dipukul. Maka Usama pun menangkis menyerang terus begitu. Kalau sampai pedangnya orang kafir ini kena Usama, Usama bisa mati radhiyallahu anhu. Maka tiba-tiba Usama dengan keras memukul ya sisi dekat tangan orang kafir tersebut dan pedangnya terlempar. Lalu Usama ingin menghantam pedang ke kepalanya. Orang kafir ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu sempat menahan pedangnya sebentar, lalu kemudian menurunkan kembali, membunuh orang kafir itu. Apa yang terjadi? Jelas ya, ini orang kafir bacot-bacotan sama dia tadi, pukul-pukulan. Ya jelas-jelas kalau dia, Usama tidak pukul, tidak bunuh, maka dia akan membunuhnya gitu kan. Maka terdengar oleh Nabi SAW, dipanggil Usama, wahai Usama, kenapa kau bunuh dia? Kata Usama, ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena takut lihat pedang saya. Karena Usama sendiri yang alamin kan, dia lagi tangkis-tangkisan, dia lagi serang-serangan, dia tahu tadi orang kafir ini mau bunuh dia. Karena kebetulan dia kalah, maka dia syahadat. Kata Usama, jelas dia ucapkan ya Rasulullah karena takut lihat pedang saya. Apa jawaban Nabi SAW? Membenarkan Usama? Tidak saudaraku. Kata Nabi SAW, asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya dia hai Usama? Sampai kau tahu isinya dia bohong atau tidak? Lalu kata Usama, Nabi SAW ulangi lagi, asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya hai Usama sehingga kau tahu isinya dia bohong atau tidak? Diulangi lagi, asyaqaqta an qalbi, hai Usama. Apa kau belah dadanya sehingga kau tahu dia benar atau tidak? Terus kata Usama, Nabi SAW ulangin sampai saya berharap mati saya masuk kuburan dan saya mati, tidak keluar lagi karena takutnya dengan kesalahan tersebut. Dan semenjak itu kata Usama, saya tidak berani mengangkat senjata di depan seorang muslim. Ini jelas orang kafir yang bacot-bacotan pedang mau membunuh tapi dia sempat syahadat, maka hukumnya hukum zahir. Bagaimana dengan pemerintah kita? Bagaimana bisa orang mengatakan dia kafir? Subhanallah, nggak boleh ini, gitu kan? Nggak boleh. Jadi kita jihadkan di sini adalah kita kumandankan atau luruskan kesalahan yang ada. Kalau seandainya umat Islam diganggu, ya, memang umat Islam dihina. Tadi saya berikan contoh, muslimah dicoreng kehormatannya, Quran diinjak misalnya, apalah ya. Diganggu kehormatan muslim itu lain, kita punya hak untuk membela apapun sifatnya pemerintah muslim, kita hak berbela. Tapi kalau tadi dikatakan bagaimana dengan pembongkaran masjid untuk perluasan atau perbaikan kota, boleh saja ini, ulama mengatakan boleh saja, tapi dengan syarat masjid itu dipindahkan di tempat lain, kan gitu, diberikan tanah yang sama atau lebih luas. Dan juga bangunan yang dipugar, yang membugarnya punya kewajiban untuk membangun, gitu kan? Yang sama atau lebih baik, itu satu-satunya hukum yang dibolehkan. Tapi kalau dipugar tanpa diganti nggak boleh. Ya muslimin punya hak untuk marah pada saat itu, nggak ada masalah mereka untuk marah karena hak mereka dibongkar. Bagaimana caranya kita tahu hadis sahih dan hasan dengan tidak? Tentu ini ada ilmunya. Dalam ilmu hadis ada namanya sanad dan ada namanya matan. Sanad ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. A meriwayatkan dari B, B dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini namanya orang-orang sanadnya hadis. Semua orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dari A, B, tadi sebelum sahabat, dari tabi'in dan tabi'in, atau juga orang yang setelahnya misalnya. Misal A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Maka 3 orang A, B, C harus semuanya lengkap, hafalannya kuat, orangnya bertakwa sama Allah, gitu kan? Kemudian tidak pernah tercoreng muru'ahnya. Muru'ah itu kehormatan agamanya. Tidak pernah bahkan minum berdiri, nggak pernah makan sambil jalan. Ini yang makruh-makruh nggak pernah dikerjain sama dia. Dan hafalannya kuat, gitu kan? Ini sering disebutkan dalam istilah hadis thiqah, sabtun, ya. Orang yang kokoh, yang baik, yang terjaga semuanya, gitu kan?
Ini baru namanya hadisnya sahih. Kalau sanadnya semuanya bagus. Kalau ada di antara A, B, C, ada satu orang saja hafalannya lemah. Kadang-kadang dia kalau menyampaikan hadis di majelis ini lain, di majelis sana dia sampaikan lafadznya lain, gitu kan? Jadi dia bercampur baur hafalannya, turun dari jadi hasan. Kalau ada satu dari syarat hadis sahih yang kurang, maka turun jadi hasan. Kalau ada satu orang dari A, B, C yang pernah bohong, hadisnya dari hasan turun ke dhaif, lemah. Dan ini ditolak hadisnya karena dia pernah berbohong. Kata para ulama hadis, kalau ada satu orang pernah bohong, ditahu dalam riwayat hidupnya, maka hadisnya ditolak secara mutlak karena pasti dia akan mudah bohong tentang Nabi SAW, gitu kan? Maka ditolak sama sekali. Begitu cara mengetahuinya. Tentu ini ada bahasan sendiri ya. Mungkin kalau tidak salah saya sempat jelaskan di awal kelas hadis, mungkin sudah diangkat juga di YouTube masalah itu tentang ilmu mustalah hadis. Untuk orang yang baru belajar agama seperti saya, taunya hadis Bukhari dan Muslim itu semua sahih. Lalu bagaimana jika ada orang yang saya percaya menyampaikan hadis Bukhari dan Muslim, padahal hadis tersebut sebenarnya tidak ada. Lalu saya mengerjakan hadis bohong tersebut dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya berdosa atau dapat pahala, Pak Ustaz? Kalau Anda tidak tahu, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tahu, Anda harus berhenti. Kan gitu. Anda harus berhenti dan berusaha untuk meluruskan kesalahan tersebut. Misal kita ingat pernah menyampaikan kepada siapa yang terlintas, minta kepada Allah SWT petunjuk dengan doa, ya Allah tunjukkan kepada saya orang yang pernah saya sampaikan keliru. Kita ingat siapa, telepon, SMS, saya pernah sampaikan hadis ini ternyata enggak benar, ya. Maka tolong jangan disebarkan, jangan diamalkan. Kita berijtihad untuk itu. Makanya kita diberikan akal sehat, akal manusia untuk kita bertanya, gitu kan. Kalau memang kita ragu pun di hadis Bukhari di nomor berapa, Ustadz? Di nomor berapa Kiai, di nomor berapa Habib, tanya. Gitu kan? Bisakah saya kembali? Atau kalau kita tidak enak bertanya karena dianggap nanti tidak hormat pada guru, baik catat hadis itu, kemudian Anda cari sendiri. Sekarang alhamdulillah luar biasa untuk mencari hadis, gampang sekali gitu kan. Bagaimana di media ini sangat mudah untuk mencari. Anda mungkin tahu caranya, sudah tahu caranya, tinggal mencarinya, itu sangat gampang. Kalau Anda temukan memang hadisnya ada, amalkan. Kalau tidak maka jangan diamalkan, gitu kan. Jika saya dapat pahala berarti berlaku juga dengan orang yang tidak pernah mendengar Islam. Maksudnya apa? Ya. Jika saya dapat pahala berarti berlaku juga dengan orang yang tidak pernah mendengar Islam. Saya tidak mengerti. Kalau seandainya yang dimaksud orang tidak pernah dengar Islam lalu berbuat baik diterima amalnya, ini tidak pernah, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena syarat diterimanya amal harus dia syahadat. Jika saya berdosa padahal saya sudah capek-capek ngerjain, Pak Ustadz, dengan niat dapat pahala lagi, gitu kan. Jika tidak dapat pahala ataupun dosa, bukankah semua pekerjaan kita di dunia ada balasannya, Pak Ustadz, walaupun sebesar biji dzarrah? Jadi ini kembalikan kepada ilmu intinya. Kalau kita tahu bahwa itu kebaikan dan kita amalkan, sudah dipastikan kebenaran, kita amalkan dapat pahala. Kalau kita misalnya tadi bersangka baik dengan seseorang, kita anggap dia seorang guru lalu dia sampaikan, ternyata kita amalkan dan ketahuan setelahnya itu hadis tidak benar. Selama kita amalkan kita nggak berdosa, gitu kan? Dan dengan izin Allah, ya, kita diberikan petunjuk untuk ditinggalkan. Tinggalkan setelah kita tahu, jangan lagi diamalin. Seperti itulah. Ya, kurang lebih gambar. Ini yang saya tangkap dari pertanyaan tadi. Saya berikan penjelasan begitu. Tadi ketika dalam perjalanan ke sini saya melihat 3 orang sedang mengejar anjing peliharaannya. Karena saya menggunakan motor sebenarnya insya Allah saya bisa mengejar dan menangkapnya. Lalu memberikan ke pemiliknya. Namun karena saya takut kena najis anjing tersebut, saya tidak menangkap tapi hanya menghalau ke tepi jalan saja. Tapi anjing tersebut mengubah arahnya sehingga saya membiarkan dan melanjutkan perjalanan. Perbuatan saya salah atau tidak, Pak Ustaz? Ya tidak salah. Nah, tidak salah. Dan itu termasuk perbuatan yang baik. Ya tidak ada masalah itu. Anda membantu orang tidak ada masalah, gitu kan? Tapi di sini perlu saya titik beratkan. Kalau misalnya, kan itu anjing dalam Islam tidak boleh dipelihara. Ya. Kalau seandainya Anda tahu bahwasanya anjing itu adalah anjing peliharaan dalam arti kata ditinggalkan di rumah, maka tidak usah terlibat. Tidak usah terlibat karena memang anjing yang dipelihara di rumah tidak boleh dalam Islam. Berarti menolong pun orang untuk mendapatkannya tidak ada pahalanya di situ. Tapi kalau seandainya anjing itu anjing berburu, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Maidah ayat 4, anjing berburu itu biasa memang dipakai berburu oleh dia. Lepas atau anjing yang digunakan untuk menjaga peternakan. Biasanya memang anjing-anjing ini ada anjing khusus memang. Makanya dibolehkan karena Al-Maidah ayat 4 membolehkannya. Bahkan Abu Hanifah mengatakan boleh seorang muslim menjual anjing tapi khusus anjing untuk berburu karena Allah membolehkan menggunakan anjing tersebut, gitu kan? Di dalam surah Al-Maidah ayat 4.
Bisakah ahli sunnah hidup berdampingan dengan ahli bid'ah dengan cara saling menghargai keyakinan masing-masing? Sebenarnya kalau dikatakan bisa, ya bisa saja mungkin gitu kan. Tetapi di sini ahli sunnah harus paham bahwasanya itu kemungkaran. Dia coba ingatkan. Selain ingatkan, selain ikhtiar, kita juga mendoakan, gitu kan? Berikan hadiah buku. Apalah upaya kita berikan? Ada orang subhanallah gampang dapat hidayah, disampaikan hadis dia terima. Ada orang enggak, mungkin penyampaian yang kelima, penyampaian yang ke-10. Kita enggak usah putus asa. Dan saya titik beratkan di sini ikhwas sekalian, agar dakwah Anda bisa diterima, gitu kan? Kita share dalam majelis ini, agar dakwah bisa diterima. Pertama, sampaikan dengan ikhlas, apa adanya, lillahi ta'ala. Allah akan bukakan hati orang-orang di depan Anda untuk menerimanya. Karena keikhlasan menjadi kunci dalam masalah ini. Jangan berharap balasan apapun dari mereka, berharap agar mereka menjadi amal-amal jariah buat Anda. Itu dulu. Sampaikan apa adanya, insya Allah dengan retorika yang kita mampu semampunya. Itu kan, saya yakin semua dai-dai merasakan itu. Seperti saya bicara atau teman-teman bicara, saya yakin mungkin kita tidak menyusun semua kata-kata ini. Tiba-tiba ngalir begitu saja. Tinggal diikuti dengan bagaimana mengikhlaskan niat, Allah akan mudahkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan, kita harus mengingatkan kemungkaran, ya, meluruskan, menyampaikan yang ma'ruf, apa yang terdekat dan apa yang termudah, gitu kan? Dan tidak pernah putus asa. Jangan putus asa. Jangan, oh saya sudah pernah ingatkan waktu itu, sudahlah, nggak usah. Enggak, coba dengan cara lain. Coba berulang kali. Kemarin waktu kalau anda ikut tabligh akbar tentang Umar bin Khattab, bayangkan Umar bin Khattab itu orang yang paling benci Islam sebelumnya, sangat benci. Ya, ingat riwayat yang saya sebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, saya orang di zaman jahiliyah paling gemar minum khamar, mabuk tiap hari, paling gemar ya memukul orang. Bahkan beliau mendatangi ya radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal gitu kan. Teman-temannya dia Abu Sufyan yang punya budak datang partisipasi hanya untuk menyiksa orang Islam, gitu kan? Sampai waktu Ummu Abdillah, ya teman dekat, kerabat dekatnya Umar bin Khattab hijrah ke Habasyah bersama suaminya Amir dan anaknya Abdullah, lewat lembah-lembah, gitu kan? Waktu itu Umar bin Khattab dan tokoh-tokoh Mekah tahu orang muslimin akan hijrah ke Habasyah ini, jadi dijaga. Ada yang ketangkap langsung dihukum, ada yang dibunuh, ada yang digebukin gitu kan. Ummu Abdillah ini dari suku Adi, dari sukunya Umar bin Khattab. Waktu dia jalan malam-malam menggendong anaknya masih kecil Abdullah, dia bawa tasnya, suaminya sudah nunggu di sebuah lembah di luar kota Mekah. Begitu mau keluar pintu gerbang Mekah dari lembah, sebuah lembah, Umar bin Khattab depannya. Lalu Ummu Abdillah mengatakan, ada apa wahai Ibnu Khattab? Umar mengatakan, pertama kali Umar lembut dengan ya muslimin. Apa yang dia bilang? Mau kemana Ummu Abdillah? Ummu Abdillah mengatakan, kami ingin hijrah. Saya ingin hijrah, mau pergi. Di Mekah kami nggak boleh beribadah dengan kalian, kenapa hijrah juga kalian larang, gitu kan? Lalu berkata Umar bin Khattab, melihat Ummu Abdillah malam-malam bawa tas, selamatin anaknya. Ini pasti sesuatu yang luar biasa nih. Kata Umar bin Khattab, semoga keselamatan bersama Ummu Abdillah. Pergilah, dibiarkan pergi. Tiba ketemu dengan suaminya, gitu kan? Amir berkata, wahai Ummu Abdillah, apakah ada orang Mekah melihatmu? Kata Ummu Abdillah, tidak ada, kecuali Umar bin Khattab. Kata suaminya, kalau Umar itu musibah besar. Dia orang yang suka menyiksa kaum muslimin. Lalu kata Ummu Abdillah, tapi dia mendoakan saya, mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan? Apa kata Amir? Amir ini masih keluarganya Umar bin Khattab, masih sepupunya tapi jauh gitu. Kata dia, yang kau sebutkan namanya Umar bin Khattab itu tidak akan pernah masuk Islam sampai keledainya Khattab bisa bicara. Jadi mustahil masuk Islam Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW doakan, gitu kan? Dimulai dengan doa, baru ikhtiar sampai dakwah-dakwah kepada dia, baca surah Thaha dan seterusnya, akhirnya menjadi hidayah. Setelah masuk Islam apa yang terjadi? Menjadi tokoh Islam yang luar biasa. Jangan putus asa. Mungkin orang yang anda anggap selama ini tiap malam mabuk di sebuah diskotik yang anda selama ini tinggalkan, ternyata mungkin pada saat dia sadar Allah berhasil menyentuh hatinya dengan iman, dan iman ini bisa mengubah keadaan orang yang luar biasa. Kemudian dia jadi baik. Dia jadi baik. Selama dia jadi baik anda dapat pahalanya. Dan siapa yang tahu, mungkin tiba-tiba dia menjadi seorang alim yang luar biasa. Karena gitu. Berapa banyak ulama-ulama kita seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu tuh seorang ulama tabi'in. Semua ya nasihat-nasihat yang berbau mengingatkan akhirat, menambah iman, selalu namanya Fudail bin Iyad tertera. Anda tahu siapa orang ini? Fudail bin Iyad ini adalah bekas perampok jalanan. Sadar, gitu kan? Mungkin sebagian ikhwas sudah tahu kisahnya. Malam-malam pernah dia mau mencuri di rumah seseorang. Itu kan di salah satu kota Irak, di Basra. Kemudian dia naik tembok mau mencuri. Orang pemilik rumah lagi sholat malam. Lalu dia bacakan ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, gitu kan? Bukankah belum tibakah saatnya
ayat-ayat yang turun dari Allah itu menyentuh hati orang-orang yang beriman dan apa yang diturunkan dari kebenaran, tiba-tiba semua tersentuh dengan ayat itu. Fudail bin Iyad tiba-tiba menjadi lemas, turun dari tembok rumah orang tersebut sambil menangis dan bingung tidak tahu mau kemana, gitu kan? Tersentuh dengan bacaan ayat, satu ayat saja Allah berikan hidayah. Lalu dia masuk ke dalam masjid, dia tidak tahu sholat waktu itu, nggak tahu wudu, nggak tahu apa-apa. Ini perampok. Pas menjelang subuh, marbot masjid datang, nyalain obor, gitu kan? Mau azan, didekatin ada orang. Begitu dekat dilihat Fudail bin Iyad, lari marbotnya. Perampok, gitu kan? Kata marbotnya, lari keluar. Sampai waktu itu azan subuh sempat tertunda. Orang sudah kumpul semua dekat masjid. Lalu marbotnya bilang, jangan masuk, ada Fudail bin Iyad. Orang tahu namanya perampok jalanan. Satu orang biasa menahan berapa orang gitu, dibunuh sama dia, diambil hartanya. Memang perampok jalanan. Lalu pada saat itu mereka bilang, waktu lagi nunggu ini kalau kita biarin, maka nanti kita nggak sholat subuh. Kita masuk aja, kalau dia niat jahat kita keroyokin aja di masjid, gitu kan? Waktu mereka masuk, mereka dapatkan Fudail bin Iyad lagi di mihrab, lagi nangis. Lalu didekatin, dia lagi nangis di perampok. Didatangin, kenapa kau menangis hai Fudail? Dia bilang, saya taubat kepada Allah. Orang semua bertakbir, diajarin wudu, gitu kan? Setelah diajarin wudu, lalu dia sholat subuh bersama. Mulai semenjak itu dia terus belajar agama. Subhanallah, dengan taubat nasuha kepada Allah Azza wa Jal, Fudail bin Iyad menjadi ulamanya muslimin. Ulama terkenal sekali. Sampai saya bilang tadi, tidak ada kata-kata mutiara yang mengingatkan masalah akhirat dan surga serta kematian dan neraka kecuali namanya Fudail tertulis. Kalau anda temukan namanya Fudail bin Iyad, ini orangnya dan ini kisahnya. Luar biasa. Jadi orang sejahat apapun, bukan mustahil hidayah datang kepada dia. Jadi jangan putus asa untuk berdakwah, dan jangan ikhwas sekalian dan akhwat, setelah anda faham sunnah, anda malah tidak senyum dengan orang, anda malah tidak jenguk orang sakit, anda malah kasar, anda malah seperti orang yang eksklusif. Jangan, justru anda harus supel, senyum dengan orang, bantu, ulurkan tangan. Kalau dulu kita pelit, sekarang kita harus ulurkan tangan. Kalau kita dulu membantu 1 juta, kita sekarang membantu 100 juta. Lebih banyak gitu, lebih banyak supel dengan orang, jenguk orang sakit, bantu kerabat, senyum dengan mereka, sehingga mereka melihat, oh ternyata simbol Islam ini jenggot seseorang tidak isbal, wanita yang bercadar atau pakai jilbab besar ini ternyata lebih baik ya, gitu kan? Bukan lebih eksklusif. Jadi orang-orang sekarang banyak ikhwah dengan multazim, dengan mulai dekati agama, gak pernah senyum, seperti orang yang sangar sekali, gitu kan? Ini salah, malah jauh dari sunnah Nabi SAW. Mestinya anda malah sekarang menerapkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendengar ceramah Ustaz tentang Nabi SAW di YouTube. Dalam ceramah tersebut Ustaz mengatakan disunnahkan untuk mendoakan keburukan jika melewati kuburan orang kafir. Apa bunyi doanya Ustaz? Jadi ini memang perilaku ya Nabi SAW yang mendoakan orang-orang kafir Quraisy pada saat mati di perang Badr, gitu kan? Waktu mereka semua dikumpulkan jenazahnya di dalam sumur di perang Badr, Nabi SAW mendoakan keburukan buat mereka. Sebagian ulama mengatakan dibolehkan, gitu kan? Orang muslim lewat di kuburan non muslim dan mendoakan agar Allah SWT membuktikan kepada mereka tentang azab yang diancamkan. Itu dibolehkan, tapi itu bebas saja, tidak ada lafaz khusus ya, nggak ada lafaz khusus tahu saya. Berita tentang jatuhnya pesawat Air Asia, apakah azab dari Allah? Karena seperti kita semua tahu, mayoritas penumpangnya beragama Nasrani dan mereka baru saja merayakan hari syirik akbar tanggal 25 Desember. Bagaimana menurut Ustaz? Jelas saja, nggak usah dibahas lagi ya. Kalau saya jelas azab ya. Nggak usah dibahas, saya rasa tidak ada. Anda mau cari sisi mana bahwa itu kebaikan coba? Semuanya Nasrani kafir, semuanya baru pulang Natal, semuanya mau merayakan lagi tahun baru, gitu kan? Wajar saja gitu. Insya Allah saya dan istri akan dikaruniai anak pertama. Persiapan apa Ustaz yang perlu saya siapkan menurut tuntunan Nabi SAW? Apakah ada doa khusus untuk ibadah atau ibadah khusus untuk persiapan kelahiran anak kami? Setahu saya nggak ada, sama sekali nggak ada. Anda tinggal berdoa agar diberikan anak yang soleh atau soleha, gitu kan? Pada saat dia lahir Anda berikan haknya. Haknya adalah menyembelihkan kambing untuknya, akikah, pada hari ke-7 lahirnya. Hari ini lahir dihitung mulai hari ini hari pertama. 7 hari ke depan, gitu kan? Ya, 6 hari ke depan, 7 hari dengan hari dia lahir. Itu laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Yang sempurna dan umurnya minimal 1 tahun kalau kambing dan 6 bulan kalau domba. Tidak boleh diganti hewan lain. Kemudian yang kedua, mentahniknya dari hari pertama sampai sebulan. Ada ulama mengatakan sebulan, ada yang mengatakan seminggu. Tahnik itu mengunyah kurma sampai halus, menempelkan di langit-langit ya gusinya, gitu kan? Yang halus sekali ya, itu sunnah. Ya, boleh juga mengambil tahnik dari orang saleh, karena para sahabat membawa anak-anak mereka yang baru lahir ke Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahniknya, mengunyah kurma kemudian memasukkan di langit-langit mereka. Kemudian juga
mengusap rambutnya dan mencukurnya, mengusap sebelum dicukur. Ya, karena Nabi SAW sering mengusap kepala anak bayi kalau dibawa kepada beliau dalam hadis Bukhari, kemudian mencukur rambutnya dan ditimbang dengan timbangan emas atau perak, lalu disedekahkan sesuai dengan nilai emas atau perak itu. Misal segram 500 ribu, sedekahkan kalau anda punya kelebihan harta. Memberikan nama yang baik, nama yang mulia. Dan ini saya titik beratkan, pilih nama-nama orang soleh dan cukup satu nama. Indonesia ini Masya Allah, Muhammad Yusuf Saleh, ya. Siapa yang mau dipakai namanya? Untuk apa 3 nama? 3 nabi lagi, gitu kan? Nggak perlu, gitu kan? Jadi ada Siti Aisyah, apa Siti ini? Dari mana Siti ini, gitu kan? Nggak usah, satu nama. Ingat sahabat Nabi SAW namanya satu, Muhammad. Abu Bakar saja. Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Ada nama sahabat 2 nama? Nggak ada. Ini cuma made in Indonesia ini, gitu kan? Jadi nggak usah nama satu dan cari orang-orang soleh, cukup dengan nama itu, gitu kan? Itu yang anda lakukan. Tidak ada dalam Islam merayakan hari 4 bulan hamil, hari 7 bulan hamil, kemudian apalah acara hancurin belain kelapa, kemudian dimasukin ari-arinya, dilempar di lautan, beragam macam khurafat, nggak ada. Ari-ari bayi itu ambil tanam di tanah, selesai, nggak ada apa-apa kok. Nggak ada sesuatu yang harus diistimewakan, harus dikendi, harus ditaruh di tempat yang aman. Itu adalah saudaranya si bayi. Dari mana saudaranya itu? Itu plasenta bekas makan bayi. Nggak ada hubungannya, jangan berlebihan, gitu kan? Nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi jangan berlebihan, ikuti agama maka akan mudah. Ada berita di salah satu channel YouTube yang dipercaya atau thiqah, diberitakan bahwa ada pesawat beserta penumpangnya mendarat setelah hilang selama 40 tahun. Jikalau benar dan memang benar, bagaimana pendapat Ustadz? Allahu alam, saya tidak tahu, gitu kan? Ini hilang selama 40 tahun, kemudian datang lagi, Allahu a'lam. Secara akal manusia jelas tidak mungkin, gitu kan? Ya. Bolehkah hukum mati bagi pengedar narkoba atau peminumnya? Ya memang, kalau mereka mengedarkan, gitu kan? Itu hukumnya dicambuk dalam Islam, ditakzir, sama dengan hukum khamr. Tapi kalau tetap melakukan, ditakzir lagi. Kalau tidak salah sampai 3 kali. Kalau dia terus mengedarkan, maka hukumnya dikisos, ya, dipenggal kepalanya. Memang dalam Islam begitu. Tapi kalau penggunanya dicambuk saja. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah menjadi perancang busana non muslim itu baju yang terbuka haram? Dan apabila saya menjadi perancang desainer baju muslim, jenis jihad apa yang ada di sana? Atau bermanfaat terbesarnya, ya. Kalau merancang baju non muslim, menurut saya Allah alam lebih baik dijauhi, gitu kan? Kenapa anda nggak menjadi perancang baju muslim saja? Jauh lebih baik, gitu kan? Pangsa pasarnya jelas, pahalanya jelas, nggak ada syubhat di situ. Tapi kalau kita buatkan baju non muslim, jelas berbeda dengan pakaian muslimah, tidak akan mungkin bertolak belakang. Pangsa pasar Islam ini besar loh, ya? Besar sekali. Cuma kita memang sendiri yang belum menyadari masalah itu. Ada orang saya tahu cuma jual jilbab jadi miliarder gara-gara jilbab, banyak. Ada orang jual kopiah di Turki, kopiah seperti yang saya pakai ini dari Turki diekspor kemana saja jadi miliarder di Turki, gara-gara cuma buat kopiah saja, banyak sekali. Dan Allah dengan kemahamurahannya memang memberikan kesempatan kita mendapatkan rezeki dari diri kita sendiri. Kalau kotoran di badan kita bisa jadi rezeki. Kalau telinga anda nggak bermasalah dengan kotorannya, tenggorokan nggak masalah, hidung nggak bermasalah dengan kotorannya, nggak ada dokter THT, ya, semua itu bisa didatangkan. Dokter kulit ada, dokter gigi ada, itu karena kotoran tubuh bisa dijadikan duit oleh Allah SWT, jadi pendapatan. Jadi saya sarankan busana muslim jauh lebih baik. Kalau jenis jihad apa di situ, ya mungkin tidak bisa kita katakan jihad di sini, ya. Tidak bisa kita katakan jihad di sini karena jihad itu istilah yang besar berhubungan dengan masalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan. Tapi di sini saya lebih mengatakan mungkin Anda bisa dapat pahala, ya, dengan menyebarkan simbol Islam lah, ya. Karena Anda sebarkan busana muslim, Anda membuat orang menyukainya, itu adalah sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah. Saya ingin bertanya, apakah benar tentang umur Aisyah pada saat dinikahi oleh Nabi SAW adalah 9 tahun? Seorang sahabat yang bernama Khawlah yang menyarankan kepada Nabi SAW untuk menikahi seorang perawan atau menikahi seorang janda, dan Khawlah menyarankan untuk menikahi Aisyah. Sedangkan bikir atau perawan itu bukan sebutan untuk anak yang masih berusia 9 tahun, karena umumnya di anak yang masih umur 9 tahun itu disebut dengan sebutan jariyah. Sedangkan bikir itu untuk sebutan anak yang belum menikah, dan secara logika tidak mungkin seseorang nabi yang mulia menyarankan
seorang nabi yang mulia menyarankan seorang rasul untuk menikahi anak yang masih 9 tahun ya. Dan dari sumber yang saya baca semua, anak Abu Bakar radhiyallahu anhu dilahirkan semasa zaman jahiliyah. Ulama sepakat zaman jahiliyah itu adalah zaman sebelum turunnya wahyu pertama sebelum 610 Masehi. Sedangkan Nabi menikahi Aisyah tahun 620 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa saat Nabi SAW menikah, saat itu umur Aisyah lebih dari 10 tahun. Ada sebagian pendapat juga yang mengatakan Aisyah dinikahi pada umur 18 tahun. Mohon pendapat Ustadz, karena yang saya baca hanya ada satu hadis yang menyinggung masalah umur Aisyah 9 tahun, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hisham ibnu Urwah dan Hisham ini disebutkan pada masa tuanya memiliki ingatan yang mulai berkurang. Ini sebenarnya khilaf di antara ulama tentang umur Aisyah radhiyallahu anha. Tapi perlu digarisbawahi dulu satu hal. Secara bi'ah itu lingkungan. Ya. Di wilayah-wilayah yang padang pasir, wilayah negara Arab, wilayah Persia, Afghanistan, Pakistan, Irak, semua itu wilayah Persia, Rusia, umumnya kalau Anda lihat survei negaranya masing-masing, memang anak perempuan itu balik itu mulai ada yang balik umur 7 tahun. 7 tahun itu sudah dihitung balik. Ada sampai 9 tahun dan maksimal mereka itu balik umur 11-12 tahun. Jadi kalau sudah 12 tahun sudah pasti balik. Tapi yang masih sering terjadi antara 7 ini yang jarang, 9 ini sudah umum gitu kan, 12 ini lebih umum lagi gitu yang sudah maksimal. Itu sudah umum. Kalau mungkin di Indonesia karena lingkungannya bianya tidak sepanas keadaan cuaca, makanan mungkin, lingkungan, mungkin gennya, mungkin masih ada umur 14 tahun baru balik, itu wajar-wajar saja. Kalau riwayat yang menjelaskan Nabi SAW menikahi Aisyah pada saat umur 9 tahun, itu diterima oleh para ulama. Diterima oleh para ulama karena itu riwayat menyebutkan tentang masalah pernikahan Nabi SAW dan tidak dihubungkan tentang masalah hukum syar'i khusus di situ ya. Karena di sini maksudnya secara khusus dianggap sebagai hukum syar'i Nabi perintahin untuk menikah dengan anak 9 tahun, tidak. Nabi SAW menikahi Aisyah pada saat itu kena penawaran dari Abu Bakar, sebagaimana sabda Nabi SAW, Abu Bakar adalah orang yang terdekat denganku, dia telah mendukungku dengan hartanya dan dia juga telah menikahkan aku dengan anaknya. Itu riwayat. Ini riwayat yang jelas disebutkan tadi ya, yang ada perawinya. Kalau orang yang membantah mengatakan Aisyah dinikahi di atas umur 9 tahun, malah tidak ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Kalau dia mengatakan tadi dalilnya Nabi SAW menikahi Aisyah 620 Masehi, yang saya ketahui Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW tahun 2 Hijriah, sebelum perang Badar, gitu kan? Sebelum perang Badar. Dan waktu Nabi SAW akan hijrah ke Madinah, memang Aisyah masih anak-anak waktu itu. Tapi tidak disebutkan umurnya ya. Ya, Aisyah meriwayatkan Nabi SAW datang ke rumah kami waktu itu saya masih anak-anak, gitu kan? Masih anak-anak dan saya, gitu kan? Dan saya melihat Nabi SAW datang di rumah kami di waktu yang tidak biasa beliau datang. Jadi Allahu alam, yang lebih kuat sebenarnya ada riwayatnya ya, menyebutkan memang Nabi SAW menikahi di umur itu dan itu bukan aib. Dan mereka sepakat mengatakan waktu Nabi SAW meninggal, umur Aisyah itu 18 tahun. Makanya pernah ada seorang sahabat yang bernama, kalau tidak salah Safwan, yang berkata, saya akan menikahi Aisyah setelah Nabi SAW meninggal. Kalau Nabi meninggal saya ingin nikahi, karena saya ingin mendapatkan ya berkah dari pernikahan Nabi SAW, dari istri Nabi SAW. Lalu turunlah ayat yang mengharamkan menikahi istri-istri Nabi, gitu kan? Dan mereka adalah ummahatil mu'minin. Karena kata ulama tafsir, makna daripada ayat Allah ya, waktu sahabat ini bila mau menikah, karena ditemukan Aisyah itu masih sangat muda waktu itu. Waktu Nabi SAW sakit, itu beliau sangat muda, umur sekitar belasan tahun, gitu kan? Umurnya itu belasan tahun. Ini yang saya ketahui, Allahu a'lam. Saya berobat pada seorang wanita, praktek alternatif yang diiklankan sebuah surat kabar. Apakah bid'ah? Ya. Bukan bid'ah, gitu kan? Anda siapa ini? Kalau Anda perempuan berobat sama perempuan, maka itu masih umum saja boleh. Kalau laki-laki ke perempuan, ini ada pertanyaan, untuk apa? Kalau darurat tidak ada dokter yang bisa mengobatin kecuali itu, maka lain. Itu dulu. Kalau pengobatan secara, kalau pengobatan alternatif ini, kita bahas dulu alternatifnya. Apakah ini alternatif yang syariat, yang boleh? Misal orang mengkonsumsi herbal, bekam, ya, pengobatan nabawi kan dikatakan juga alternatif, gitu kan? Kalau itu nggak ada masalah. Tapi itu pun dianjurkan sesama jenis, gitu kan? Bukan dengan lawan jenis, kecuali darurat sekali. Misal perempuan mau melahirkan, dokter perempuan dikhawatirkan tidak bisa, maka larinya ke dokter laki-laki, karena itu memang darurat.
Dianggap ini dokter yang paling kompeten atau orang memang yang paling tahu tentang penyakit si perempuan ini, kalau salah melahirkan atau operasi maka akan berbahaya. Itu maka tidak ada masalah darurat. Sebagaimana juga pada saat sahabat lagi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, yang mengobatin luka adalah para perempuan atau sahabiat. Ya, ini Allah alam yang saya ketahui. Baik, ini pertanyaan terakhir saya bacakan. Saya punya teman waktu pergi haji katanya selama di Mekah satu rombongan sholatnya selalu di jamak qasar, sehingga ke masjid hanya 3 kali, subuh, duhur, maghrib. Apakah dalam hal ini diperbolehkan? Allah memberikan kemudahan untuk melakukan sholat selama dalam perjalanan, pahalanya lebih baik di jamak qasar atau setiap waktu sholat ke masjid. Tentu di sini ulama mengatakan boleh, terbuka bagi musafir untuk jamak qasar. Sahkah sholat mereka? Sah. Itu hak mereka karena mereka musafir memang. Ya, orang umroh itu atau orang haji itu dihitung perjalanan safar, boleh saja gitu kan. Jadi kalau yang saya tahu sekarang fatwa ulama adalah dibuka kesempatan bagi orang haji atau umrah, kalau mereka mau jamak qasar silahkan gitu kan. Tapi kalau jamak qasar berarti sholat sunnahnya gugur gitu kan. Tapi kalau mereka mau ikut itmam, mereka boleh ikut sempurnakan sholat, tergantung kondisi dan keadaannya. Bolehkah seseorang meminjamkan uang tetapi dengan cara menggadaikan satu barang, misal emas, HP? Bagaimana kalau akadnya tidak secara tertulis, hanya secara lisan, misal pinjam 5 juta, infaknya 3.000 per hari, ya. Ini jangan dibahasakan infak, tidak ada infak ini. Sama saja bunga gitu kan. Cuma mau disyariatkan, ya. Nggak ada gitu, ya. Jadi tidak ada semua itu infak lah atau apalah bahasanya. Merayakan ulang tahun, merayakan milad supaya bahasa Arabnya ada, sama saja ulang tahun langsung kan gitu. Ini tidak perlu, jadi jangan dikemas-kemas secara bahasa agama gitu kan. Kalau anda mau gadai boleh dalam Islam, namanya bab rahan. Ada bab rahan, bab menggadai. Tapi perlu ketahui beberapa hal ya. Anda ikutin pengajian saya di YouTube itu, kita Bulughul Maram, pernah kita bahas, saya lupa hadis keberapa, sekian ratus hadis itu, kalau nggak salah hadis ke-600-an itu ada bab rahan, emang gadai. Saya panjang lebar jelaskan masalah itu. Di antaranya adalah boleh seorang muslim menggadai bendahnya dan mengambil imbalan dari atau tukar benda harta dari gadaian tersebut, gitu kan? Itu boleh. Misal kita menggadai mobil lalu mengambil uang, boleh senilai dari benda yang kita kasih atau lebih kurang dari itu, dengan waktu tertentu yang akan dikembalikan, gitu kan? Kalau tidak bisa dikembalikan dalam waktu yang disepakati, maka yang sedang dititipin gadai boleh hak menjual benda yang digadaikan, lalu nilai yang pernah dia diambil oleh orang yang punya benda diambil sama dia, misalnya 75 juta, barangnya nilai 100 juta, 25 juta dikembalikan kepada orang yang tadinya menggadaikan barang. Dan perlu diketahui ya, gadai dalam Islam bukan masuk dalam bab perdagangan. Yang jadi masalah ini kita, pegadaian ini dimasukkan dalam bab perdagangan. Dianggap itu transaksi jual beli, jadi harus ada keuntungannya. Gadai itu sama hukumnya dengan hutang, saudaraku. Memang dalam hati kita ini, ya, kalau dalam masalah bisnis, kalau ini hati kita utuh, harus kata ulama dibagi dua, dipilah. Mana yang investasi akhirat, mana yang kita niat bantu orang, utang dan gadai, bantu orang. Mana memang yang investasi duniawi, memang cari keuntungan. Jangan semua disamaratakan. Ada orang yang tidak bisa pilih nih, sehingga apapun yang dia harus bantu ke temannya, dia selalu hubungkan dengan investasi dunia. Dapat apa saya dari dia? Enggak boleh. Gadai itu memang tidak ada manfaatnya, dan dalam hukum syar'i, dalam hadis disebutkan tidak boleh barang yang digadaikan dimanfaatkan oleh orang yang sedang dititipkan gadai. Enggak boleh. Kecuali memang yang punya barang mengizinkan. Kalau enggak boleh. Ya memang itu hukum syar'inya begitu. Makanya jangan gadai kalau enggak bisa. Itu memang bab pahala di situ. Investasi akhirat sama dengan utang, nggak boleh berbunga. Utang itu kita dapat pahala. Memang di situ itu bukan investasi untuk cari keuntungan. Makanya saya bilang tadi nggak usah dikemas dengan istilah infak ataupun apa, gitu kan? Nggak usah, saudaraku. 3.000 mungkin anda anggap kecil, tapi hadis Nabi SAW jelas yang dihasankan oleh para ulama riwayat Imam Ahmad, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. 1 dirham. Ngapain kita mau repot-repot dengan uang itu? Nggak usah, saudaraku. Bantu seseorang, yakin Allah Azza wa Jal. Tadi saya sudah panjang lebar jelaskan masalah iman baja. Yakin Allah melihat anda yang di atas langit sana dan akan membalas. Nggak usah khawatir. Orang ini nggak balas, Allah akan balas kita kok. Banyak fakta berhubungan dengan masalah itu. Terakhir, dosakah kita melanggar peraturan pemerintah, misal tidak membayar pajak
sedang pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat dalam hal ini kalau nggak bayar berarti merugikan rakyat. Tentu saja berdosa. Karena itu adalah bab yang harus taat pada pemerintah. Bayar saja. Kenapa Anda tidak mau bayar? Bukankah itu seperti tadi dikatakan sedekah? Itu sedekah yang paling besar kalau menurut saya masalah pajak tuh. Kenapa? Karena kita berinfak untuk pemerintah. Pemerintah menggunakan di lahan apapun kita panen pahalanya. Mungkin ada proyek-proyek yang Anda tidak bisa terjun di situ, tapi dengan uang yang Anda bayar sedikit itu ternyata bisa masuk dalam punya andil dalam masalah itu. Infakkan, itu sedekah. Seorang mukmin tahu bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta yang dimiliki. Allahu alam. Mungkin kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.